Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bunda hebat. Ketemu lagi di Curhat Cari Solusi. Saat ini ada pertanyaan tentang anaknya yang ngomong teriak-teriak dan sering marah-marah. Nah, ini gimana ini? Kenapa sih si anak bisa teriak-teriak dan sering marah-marah? Mari kita lihat pertanyaannya. Ayah anak saya yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Nah, anak saya yang perempuan kalau ngomong sama adiknya itu suka teriak-teriak, kadang marah-marah. Itu biasanya karena apa ya? Yang nggak tahu. Terus bagaimana mengatasi anak yang seperti itu? Ya, jadi ya banyak ya alasannya. Kita perlu melihat manusia atau anak kita itu seperti halnya gunung es ya, seperti halnya pohon lah ya. Apa yang kita lihat itu ya, daunnya, terus batangnya, itu harus kita dalami seperti apa yang tidak tampaknya, seperti apa yang ada di akar, seperti apa air yang ada di bawah akar ini ya. Seperti halnya gunung es juga ya, yang kita lihat kan cuma atasnya aja, tapi yang ada di bawah permukaan lautnya kan kita nggak bisa lihat. Nah, kita perlu mendalami ya, bukan kira-kira, yang menurut pengamatan Bunda sendiri itu gara-gara apa anak seperti itu. Soalnya kan anak kita itu seperti halnya kertas kosong kan. Nah, seperti kertas kosong terus tiba-tiba sekarang jadi ngomongnya suka marah-marah, teriak-teriak. Bisa jadi ya, pertama bisa jadi yang meniru dari lingkungannya. Bisa jadi melihat misalnya orang tuanya, atau melihat temannya, atau melihat tayangan di YouTube. Oh, ngomong itu harus dengan nada tinggi ya, harus dengan teriak-teriak ya. Nah, sehingga dia mempraktekkan, dia mencoba, oh enak ya kalau ngomong teriak, orang bisa dengar, orang bisa lebih memperhatikan gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu akar masalahnya. Atau bisa jadi kalau memang dia teriaknya atau marahnya ke adiknya, bisa jadi ini dia ada sedikit dendam kepada adiknya. Kenapa? Ya, karena mungkin dia cemburu kepada adiknya ini. Dulu ketika kecil ya, ketika adiknya nggak ada, ketika adiknya belum lahir, kan dia orang yang nomor satu. Dia selalu dielu-elukan ya, disayang-sayang sama keluarganya. Nah, tiba-tiba adiknya ini datang ya, adiknya lahir. Terus tiba-tiba dia yang asalnya jadi seorang raja ya, yang begitu dipuja-puja, menjadi seorang babu ya, pembantu yang disuruh-suruh, dimarahin ya, terus diomelin karena dia nangisin adiknya. Nah, sehingga dia kesel tuh. Nah, kenapa sih ketika adik saya datang, hadir ya, lahir, perlakuan dari orang tua saya beda ya. Ada yang berbeda kasih sayang atau perhatian dari kedua orang tua saya, dari lingkungan, sehingga gara-gara adik saya nih. Nah, sehingga dia ketika ketemu adiknya, ngomong ke adiknya, dia agak ngegas ya. Kekesalannya itu terlampiaskan di ucapannya itu. Nah, lalu solusinya gimana? Ya, solusinya kalau memang itu pengaruhnya dari lingkungan, ya lingkungannya yang harus kita perbaiki. Kalau dari orang tuanya yang sering teriak-teriak, kalau manggil teriak-teriak, atau dari temennya, atau dari kakek neneknya, bibi uanya, ya itu yang harus kita intervensi ya. Tidak lagi mencontohkan hal yang seperti itu. Nah, tapi kalau memang akar masalahnya dengan adanya ini, ya kita damaikan. Kalau masih kecil, ya mumpung masih kecil, ya persering kegiatan yang bareng-bareng. Contoh misalnya mandi bareng misalnya ya, berenang bareng, makan bareng sepiring berdua, bajunya disamain, terus kita peluk dua-duanya ya, kalau kita ngomong dua-duanya kita rangkul. Terus kalau kita ngasih sesuatu, kita kasih ke kakaknya dulu baru ke adiknya, sehingga si kakak
tidak menimbulkan kecemburuan. Kami pun pernah ya mengalami itu, karena jarak antara adik kakak itu Alif ke Baba cuman setahun ya, setahun pas. Terus Baba ke Tata cuma 2 tahun ya, setahun 2 tahun, setahun 2 tahun. Nah, sehingga dari pengalaman yang awal ternyata sampai kakaknya ini pernah ngebekem adiknya yang masih bayi ya, padahal dia masih bayi lagi tidur, terus sama kakaknya ditumpukin pakai bantal ya. Itu masih anak kecil, masih 3 tahun atau 4 tahun gitu. Nah, dari sana oh mungkin dia cemburu ya. Perhatian kita berbeda ketika udah ada adiknya dengan sebelum. Nah, sehingga dari awal kehamilan kami sudah mulai dikenalin ya, suruh elus-elus perut bundanya, terus dikasih tahu dulu bahwa nanti bakal ada adik baru, terus kita kasih sugesti nanti main bareng ya sama dede, nanti dedenya lucu kayak boneka, nanti mandi bareng dan lain-lain. Nah, sehingga yang adiknya yang nomor 4, nomor 5 itu alhamdulillah ya, kakak-kakaknya sangat sayang ke adik-adiknya. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Nah, silakan ayah bunda, kalau memang dirasa konten ini, materi ini bermanfaat, konten daging ya silakan. Ya senengin bocil-bocil kami, ya, anak-anak kami dengan cukup mentraktir es krim lah. Anak-anak kami insya Allah sudah bahagia. Biar kita saling support dan kita akan lebih semangat lagi membuat konten-konten mengedukasi ayah bunda semuanya. Nah, nanti yang jajanin es krim atau traktir es krim, bocil-bocil kami akan dapat materi-materi parenting. Ada e-book 69 masalah anak dan pasangan, ada 7 jurus anak rajin sholat dan mengaji, ada juga materi audio greget gadget, ada bullying, ada materi belajar sesuai minat bakat dan lain-lain ya. Nah, silakan kalau ayah bunda punya receh ya, jangan dikemana-main, silakan traktir bocil-bocil kami. Oke, alhamdulillah jazakumullah khairan. Kalau memang menurut ayah bunda ini baik ya, ini menarik, insya Allah kami akan buat lagi dan buat lagi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam ayah bunda hebat.